banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun, teori-teori strawman atau menyerang kepada bayangan-bayangan orang yang berbicara, tapi bukan kepada konteks apa yang dibicarakan, itu masih marak banget terjadi sampai hari ini ya. Jadi banyak banget nih fitnah-fitnah yang masih bermunculan di sosial media tentang siapa sih background aku yang sebenarnya. Teman-teman, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun sampai hari ini. Kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan nggak bisa bayar tiket pesawat dan nggak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman, tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, dimana aku bahkan nggak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya aku sibuk membangun hidupku sendiri karena nggak ada yang bisa aku gantungin, malah justru banyak orang yang bergantung pada aku. Sebagai mahasiswa berprestasi, dengan IPK hampir sempurna, aku bahkan nggak punya privilege untuk bisa mikirin mau S2, karena aku harus segera untuk ngebantu ekonomi keluargaku. Disitulah aku selama 10 tahun terakhir, dan justru pertanyaannya adalah, kenapa? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya nggak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah, di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat, yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang gak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun, teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan, di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia? Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita, Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa? Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat, Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi, dan lain sebagainya. Ada nggak yang nanya kepada mereka itu suaminya siapa? Mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara, harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya. Kita perempuan juga kuat, perempuan juga bisa bersuara kok, dan kita nggak harus datang dari background siapapun untuk bisa membela keadilan masyarakat. Nah, kita pun manusia yang punya nurani dan empati dan hati yang kalau kita melihat ketidakadilan, kita pun akan marah gitu. Jadi ini seksis banget ya untuk dilihat suami aku tuh siapa, kerja apa, di belakang aku tuh ada siapa. Nggak ada siapa-siapa selain Tuhan di belakang aku. Harus apa lagi sih yang harus dikritisi gitu? Kenapa bukan ide-ide yang aku sampaikan yang dikritisi? Dan kalian yang mengkritisi ini ya, sebaiknya kalian ngaca. Kalau saat masyarakat ditindas, kalian tidak ikut berbicara, malah sibuk mengkritisi orang-orang yang berbicara. Di mana hati nurani kalian? Siapa yang sebenarnya kalian ingin bela di sini? Terlalu banyak lah, maksudnya konspirasi yang mengatakan kalau agensi IA lah, LGBT aktivis lah, provokator lah, dan lain sebagainya. Sekarang ingat ya, burden of proof atau beban pembuktian itu ada di orang-orang yang menuduh, bukan di orang yang tertuduh. Jadi kalau mereka mau menuduh aku adalah antek-anteknya mantan Presiden Jokowi, mereka yang harus membuktikan apa buktinya aku adalah antek-antek dari mantan Presiden Jokowi. Apa buktinya? Sampai hari ini belum ada keuntungan yang aku dapatkan dari sini selain jadi narasumber di media. Berapa biayanya? Paling 1,5 juta yang aku dapat sampai hari ini. Tapi apa yang aku resikokan? Kenyamanan, keamanan hidupku, bahkan mungkin nyawa sekalipun yang aku pertaruhkan saat aku menentang perilaku-perilaku tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang sangat kaya raya itu. Jadi, burden of proof-nya adalah di mereka, bukan di aku. Tuduhan itu akan selalu datang, teman-teman, setiap hari. Karena yang mereka serang itu adalah bayang-bayang, bukan ide aku. Tapi aku tuh adalah siapa, dan lain sebagainya, yang nggak akan pernah ada orang yang tahu dan nggak akan habisnya debat itu. Tapi kalau aku ketarik ke sana dan membahas masalah-masalah ini, yang ada hanyalah apa? Konsentrasi dan energi aku yang terbatas akan habis untuk klarifikasi, dibandingkan untuk memperjuangkan apa yang memang sudah kita sampaikan kepada karyawan-karyawan kita. Untuk yang memfitnah-fitnah ya, buktikan aja kalau memang bisa. Dan kalau mau dibawa ke ranah hukum, nanti aku bisa tunjuk kok
pengacara yang mungkin mau volunteer untuk bisa membuktikan ini secara hukum. Kalau diajak debat-debat untuk membuktikan aku ternak Mulyono atau enggak, aku nggak ada kepentingan untuk debat-debat seperti itu. Aku tidak pernah berdebat kecuali sedang di lomba debat, karena nggak ada gunanya kita debat kalau kita nggak lagi di lomba debat. Yang ada kita mendingan diskusi, menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, kita rapatkan lagi barisannya. Gak usah lah kita kebawa-bawa dengan narasi-narasi yang gak jelas juntrungannya, dan mereka enak asal nuduh, ngeluarin tanpa ada bukti, langsung disebar kemana-mana. Sementara itu ngebuat apa? Ngebuat posisi dan image aku hancur gitu kan, sehingga apa yang aku sampaikan gak meter lagi. Dan gak apa-apa kalau memang itu pun yang dimauin sama teman-teman semua, it's okay. Oke, aku gak akan bersuara ke situ. Terus siapa nanti yang akan mengawal? Siapa yang nanti akan bersuara? Siapa yang akan bisa menahan intimidasi dan lain sebagainya yang terjadi? Kalau setiap orang yang berbicara harus selalu kita pertanyakan mereka itu siapa. Kenapa? Parlemen, karyawan-karyawan kita itu banyak yang nggak capable. Karena ongkos untuk masuk ke parlemen itu sangat mahal dan berdasarkan oleh popularitas. Jadi teman-teman, untuk suatu partai bisa masuk ke parlemen, mereka harus mendapatkan setidaknya 4% suara sah gitu ya dari dapilnya. Tolong dikoreksi kalau memang ini ternyata salah. Jadi untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, akhirnya harus apa? Harus popularitas kan? Harus banyak yang milih. Kenapa makanya banyak partai menjadikan artis-artis sebagai potensial kandidat untuk di parlemen? Karena pertama, mereka memang sudah punya base, sudah ada popularitasnya di masyarakat. Jadi ongkosnya buat mereka itu jauh lebih kecil. Walaupun mereka mungkin nggak punya kapabilitas untuk membuat kebijakan kalau nggak sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Ada contoh bagus ya, yang aku pernah nonton itu adalah Bang Komeng tuh, yang bilang kalau Pak, saya memang duduk di sini, tapi saya nggak ngerti tentang topik ini. Jadi tolong saya harus belajar kemana. Nah kalau yang kayak Bang Komeng ini bagus, dia masih ada inisiatif untuk saya harus belajar kemana. Tapi kan banyak juga yang lain-lainnya yang udah kapabilitasnya nggak ada, terus habis itu juga nggak jelas gitu kontribusinya. Teman-teman, ada yang duduk di komisi tentang mineral energi, ada yang duduk di komisi tentang BUMN dan lain sebagainya, yang mereka nggak punya kapabilitas di situ. Antara mereka cari nih yang memang sudah populer, atau mereka cari orang-orang yang memang mau masuk, tapi orang-orang yang mau masuk ini pasti butuh dukungan kan untuk bisa mencapai popularitas itu. Di lain sisi, masyarakat kita itu pendidikannya dan SDM-nya dan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kenapa? Gaji guru rendah, fasilitas pendidikan banyak yang belum baik. Akhirnya saat kita masih di survival, kita masih belum bisa bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kita jadi nggak bisa untuk dipaksa harus berpikir kritis, ngelihat konteks dan lain sebagainya, karena hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya ini mudah untuk digiring opininya, mudah untuk diiming-imingi dengan serangan pelajar, dengan dangdutan dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengobati kepahitan hidup sesaat gitu. Nah akhirnya karena suara banyak ini bisa kepilih orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Bahayanya kenapa teman-teman? Karena gini, kita bicarakan ya, siapa yang mau masuk ke parlemen? Satu, antara dia memang sudah kaya, dia punya duit gitu ya. Ada yang bilang 40 miliar modalnya untuk bisa masuk gitu ke parlemen. Dia udah kaya. Kalau dia udah kaya, kadang-kadang nggak semua ya, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk berempati terhadap apa penderitaan rakyat. Dan yang kedua, kalau dia belum kaya-kaya banget, dia butuh dukungan untuk bisa dapat 40 miliar misalkan. Akhirnya apa? Dia cari dukungan ke konglomerat. Nah, untuk bisa mensupport mereka, mendanai mereka, dan akhirnya ini dilihat sebagai bentuk investasi kan. Oke, kalau aku support kamu, aku dapat apa nantinya dari sana? Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro kapitalis, yang sangat pro ke konglomerat, ke orang-orang yang kaya di Indonesia, dan tidak pro kepada masyarakat, karena mereka merasa tanggung jawab mereka bukan ke masyarakat. Masyarakat hanyalah pion yang digunakan untuk mencapai kepentingan, tapi kepentingan sebenarnya adalah kepentingan partai politik dan kepentingan konglomerat-konglomerat yang sudah mendanai mereka waktu mereka masuk ke parlemen. Saat mereka duduk di parlemen, akhirnya mindsetnya apa teman-teman? Bayangkan ya, kalau kita udah investasi, gak usah 40 miliar lah, 10 ribu, kita investasi 10 ribu, pasti kan kita pengen setidaknya 10 ribunya balik, kalau bisa untung, tapi jangan sampai rugi. Dengan gaji-gaji DPR yang tinggi itu, apakah mampu mengembalikan modal mereka untuk masuk ke parlemen? Kalau memang itu nggak mampu mengembalikan modal mereka, maka apa yang mereka melakukan? Mereka harus cari celah gimana caranya untuk modal itu bisa kembali. Inilah kenapa bobrok sekali kualitas dari DPR kita. Karena kalau kita mau masuk perusahaan teman-teman, yang dilihat apa sih? Kapabilitas. Kamu skillnya apa, pengalamanmu apa, relevan nggak dengan kerjaan ini? Tapi itu nggak ada karena kita fokus kepada popularitas. Dan ini yang sangat menghancurkan teman-teman, saat orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya pengalaman, tidak punya kepentingan untuk mensejahterakan rakyat, duduk di parlemen dan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum di negara ini. Makanya hukum-hukum kita itu banyak sekali yang tidak berasaskan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan lebih condong ke menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi teman-teman, generasi mendepan, inget ya, kita harus bisa edukasi dari sekarang diri kita. Jangan lagi pilih orang karena popularitas, kita pilih karena mereka memang punya kapabilitas. Karena sampai itu masih terus terjadi, kebijakan-kebijakan kita sangat dipertanyakan kualitasnya.